Nah, baiklah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya adalah Ahmad Rido selaku moderator yang akan memandu acara webinar kita pada hari ini. Dan juga bersama kita ada narasumber kita pada hari ini, yaitu adalah seorang pakar IT sekaligus rektor di Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Profesor Ono Widodo Purbo. Selamat datang, Prof. Saya mah penggembira doang. Dan juga narasumber selanjutnya adalah mahasiswa aktif di Institut Teknologi Tangerang Selatan, yaitu Anggoro Jati Pratikto. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwa topik pembicaraan kita pada webinar kali hari ini adalah website statis dengan HTML dan CSS dasar. Nah, sebelum kita masuk ke pemaparan materi oleh narasumber, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa peraturan di webinar kali hari ini. Yang pertama, dimohon kepada rekan-rekan semua untuk mengaktifkan kamera dan aktif selama kegiatan webinar berlangsung. Yang kedua, jika ada yang ingin ditanyakan, peserta webinar bisa menggunakan fitur raise hand atau kirimkan pertanyaan melalui kolom chat. Dan yang terakhir, di akhir sesi webinar, diharapkan untuk mengisi link absensi. Jadi pastikan rekan-rekan semua mengikuti webinar hari ini hingga akhir sesi ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai untuk sesi pemaparan materi oleh narasumber-narasumber kita. Untuk yang pertama ada narasumber kita yaitu Prof. Ono Widodo Purbo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Rido, juga terima kasih Anggoro. Selamat pagi, saya hanya penggembira ya. bukan narasumber yang benernya Anggoro. Tapi kira-kira ginilah poinnya. Ini terima kasih Anggoro dan teman-teman terutama yang semester 1, semester 3 bersedia untuk sharing ilmunya di webinar. Memang kita sengaja sharingnya ilmu-ilmu yang nggak dalam-dalam, yang nggak tinggi-tinggi, ilmu-ilmu buat pemula supaya banyak orang ikut pinter. Kalau kita langsung ke yang tinggi nanti pada nggak pinter. Dan ini ilmu yang di sharing sama Anggoro hari ini juga bukan ilmu yang yang sulit. Jadi mudah-mudahan nanti teman-teman bisa pada belajar banyak dari Anggoro, dan kalau udah bisa seperti itu mudah-mudahan nanti semua bisa maju. Soalnya ini ilmu web yang statik ini sangat dibutuhkan untuk bikin web yang sederhana banget sih. Gitu. Kalau kita yang mau rumit, kalau nggak tahu yang sederhananya kan pusing. Jadi kira-kira kayak gitulah poinnya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyain ya, biarin Anggoronya puyeng, nanti dia bertambah pinter gitu. Makasih Anggoro, Rido, terima kasih. Saya berusaha monitor. Terima kasih, mudah-mudahan sukses teman-teman semua. Saya tutup sampai sekian dulu. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada Rido. Nah, langsung saja kita ke narasumber yang utama, yaitu Anggoro Jati Pratikto. Waktu dan tempatnya kami persilahkan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Anggoro Jati Pratikto, mahasiswa dari Institut Teknologi Tangerang Selatan yang semester 1 dari jurusan informatika. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor Prof. Ono W. Purbo yang telah memberi dukungan penuh terhadap acara webinar ini. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja keras agar acara ini bisa terlaksana dengan baik. Dan tentunya terima kasih kepada semua peserta yang sudah meluangkan waktu hadir di webinar ini. Saya berharap kita semua dapat saling berbagi informasi pengetahuan yang bermanfaat selama acara ini. Sebelum kita mulai, saya harap kita bisa menikmati sesi ini dan jangan ragu untuk saling berbagi pendapat. Semoga webinar ini tidak hanya memberikan wawasan, juga menambah inspirasi baru bagi kita semua. Mungkin saya mulai.
Iya, di sini saya menggunakan sistem ya, mungkin yang ingin mencoba langsung ya untuk materi HTML CSS dasar ini. Alat bahan yang kita butuhkan nggak banyak, cuman dua. Pertama itu kita membutuhkan text editor seperti VS Code untuk menulis kode-kodenya, dan yang kedua tuh kita membutuhkan web browser untuk menjalankan hasil dari kode kita. Untuk agenda kita hari ini ya gak banyak. Pertama tuh kita akan membahas apa itu website, dan kemudian website statis dan dinamis. Kemudian kita akan membahas HTML dan CSS dasar. Kemudian ada struktur dan komponen yang biasanya ada dalam sebuah website, terus jenis-jenis website, dan kita akan mempraktekkan secara sederhana untuk mengembangkan website. Dan untuk yang ingin langsung mempraktekkan ya, kita hanya yang seperti tadi saya bilang, kita hanya butuh dua aplikasi. Pertama, text editor. Untuk text editor ini kita bisa bebas, kita boleh menggunakan Visual Studio Code, atau mungkin yang lebih sudah terbiasa menggunakan Sublime Text, atau yang bahkan yang masih menggunakan Notepad atau Notepad++ ya, itu bebas asalkan kita bisa menulis kode di situ. Dan yang kedua, kita membutuhkan web browser, contohnya seperti Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox, dan lain-lain, yang hanya berfungsi untuk menampilkan hasil dari kode kita. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu website? Dari kata website sendiri diterjemahkan ke bahasa Indonesia berarti sebuah situs ya. Pertama, kita mempelajari gimana sih contoh situs di internet itu. Dari contoh yang paling sederhana dan yang paling umum banyak diketahui semua orang ya, Google ini sudah termaksud website. Contoh yang lain, misal saya membuka toko online. Nah, apapun yang kita cari di dalam browser ini sudah masuk dalam website. Jadi website itu dia semacam kode yang dijalankan di program, namun bisa diakses dari mana saja. Tapi itu untuk yang online. Bagaimana dengan yang offline? Kita menyimpannya di komputer atau laptop kita. Untuk contoh, tampil. Ya, untuk contoh ini kita bisa membuat website seperti ini, tapi hanya bisa diakses oleh kita semua, kita sendiri. Ini jika kita membuat website dan menyimpan ke dalam komputer lokal kita. Dan berikutnya gimana sih cara kerja website di internet? Cara kerja website di internet itu dia misalnya kita mengupload sebuah halaman website, dia akan disimpan di server yang dimana servernya terpecah di beberapa bagian di dunia. Jadi misalnya ada salah satu server yang mati, kita masih bisa mengakses dari server yang lain. Terus gimana server menampilkan halaman website kita ke
browser website dia dari browser kita membuka halaman apa yang ingin kita tuju, HTTP mengirim request ke server, server membaca halaman website apa yang ingin kita tuju dan kemudian apa yang akan ditampilkan pada website dan sebagainya berupa informasi, dan kemudian server akan memberikan balasan berupa header dan konten atau isi dari website-website tersebut yang akan ditampilkan ke web browser. Jadi seperti misalnya seperti kita mencari google.com, dari browser kita akan mengirim request ke server bahwa kita ingin mengakses google.com. Dari server melihat apa saja isi konten yang ingin kita cari dan kemudian akan kembali menampilkannya kepada browser kita ya, yang dimana itu menghasilkan sebuah website. Nah, yang berikutnya ada website statis dan website dinamis. Ini dari website statis kita bisa tahu bahwa website statis itu dia website yang isi kontennya hanya berubah jika kita mengganti kodenya. Jadi websitenya tidak akan bisa berubah sampai kita merubah kode, misal menggunakan aplikasi yang seperti saya sebutkan tadi, bisa VS Code, bisa Notepad, bisa Sublime dan sebagainya. Dan berikutnya ada website dinamis. Website dinamis itu website yang mengikuti database. Jadi kita tidak perlu mengganti source code untuk mengganti konten apa yang akan ditampilkan dari website tersebut. Nah, ini buat salah satu contoh website statis yang dimana kalau kita ingin merubah konten apa yang ada di dalam website ini, kita harus mengganti manual dari kode. Misal di sini kita buka developer mode. Nah, di sini tampil kode untuk menampilkan website ini. Misalnya kita ingin mengganti tulisan kontak, misalnya kita ingin mengganti tulisan portofolio. Kita akan mengganti di dalam website ini. Berbeda halnya dengan website dinamis. Bedanya di mana ini semua tidak dituliskan manual satu persatu di dalam kode. Jadi website dia hanya membaca apa yang ada, apa yang diminta oleh website. Misal di sini dari websitenya membuat promo, akan ditampilkan di sini di mana promonya ini berhubungan dengan database. Jadi promonya itu bisa berubah tergantung dengan database. Jadi kita tidak perlu merubah apa yang ada di dalam kode. Itu untuk perbedaan website statis dan website dinamis. Nah, kemudian apa sih jenis-jenis website yang ada di sini? Saya ambil 3 contoh ya. Misalnya yang pertama tuh website portofolio, website toko online, ataupun website landing page. Mungkin beberapa ada yang belum tahu ya website portofolio itu apa. Jadi website portofolio itu website untuk menampilkan biodata kita, tapi beda sama seperti contohnya KTP. Ini lebih ke arah untuk menampilkan diri kita. Jadi siapa sih diri kita, apa sih yang bisa kita buat, apa yang pernah kita lakukan. Dan untuk website toko online seperti yang tadi contohnya tuh saya bisa untuk membeli barang, menjual barang dan sebagainya. Dan kemudian contoh yang ketiga itu ada landing page. Nah, landing page ini dia website yang terfokus pada satu konten. Jadi pada contoh di sini saya ambil contoh website konten dari Nvidia DLSS 3. Itu dari website dia akan menampilkan isi kontennya tuh fokus.
apa yang ditawarkan oleh produk ini, bagaimana dia harganya, apa keunggulannya dari produk yang lain, dan sebagainya. Nah, untuk sampai di sini, sebelum saya lanjut untuk materi yang mungkin ya agak lebih berat dari yang sebelumnya, dengan HTML dasar, jika ada yang ingin bertanya tentang website, dari jenis-jenis website, website statis dan dinamis, dan apa itu website, saya perbolehkan untuk yang bertanya. Ya, mungkin ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand ataupun langsung di kolom chat. Oh, kalau nggak ada mungkin kita lanjut dulu ya, untuk mempersingkat waktu aja langsung. Oke, kita lanjut aja. Ya, sekarang kita mungkin akan masuk ke materi utama ya. Tadi itu sebelumnya seperti pengantar. Nah, pertama HTML. Apa sih kepanjangan dari HTML? HTML itu kepanjangan dari Hypertext Markup Language, yang dimana merupakan bahasa standar untuk membuat halaman web. Nah, di sini untuk bahasa pemrograman seperti yang ada pada judul, kita hanya menggunakan dua, yaitu HTML dan CSS. Untuk bahasa pemrograman untuk mengembangkan web, kita butuh lebih dari itu. Misal contoh, kita bisa menggunakan database yang seperti saya sebutkan tadi. Bisa kita menggunakan JavaScript untuk melakukan mengirim dan menerima data seperti yang lain. Bisa kita menggunakan PHP, bahasa untuk manipulasi website pada server, dan masih ada yang lain. Nah, apa sih pertama tuh apa sih struktur dari HTML? Ini struktur secara dasar. Nah, yang pertama tuh ada tag untuk membungkus konten atau mendefinisikan struktur halaman. Jadi sebelum dari semuanya, dari yang dibaca oleh website, pertama tuh dia akan membaca dulu tag apa yang dibaca oleh sebuah website. Misalnya saya ambil contoh pertama, di sini kita menggunakan tag img. Nah, ini tag ini berfungsi untuk menampilkan image. Jadi server sudah tahu dari yang website yang kita request pertama tuh adalah gambar, dan kemudian adalah atribut. Atribut itu merupakan informasi tambahan untuk mendefinisikan properti atau pengaturan. Jadi, misal kita ingin mengganti sesuatu, itu dia masuknya ke dalam atribut. Nah, yang ketiga tuh value, nilai yang diberikan untuk atribut. Untuk atribut dan value ini dia saling berhubungan, karena atribut untuk istilahnya seperti pertanyaannya dan value untuk jawabannya. Jadi kita tidak bisa menaruh atribut tanpa value, dan sebaliknya kita tidak bisa menaruh value tanpa atribut. Nah, pada contoh yang pertama ini saya akan dari website akan merequest kepada server. Kita akan menampilkan dengan tag image, berarti akan menampilkan image. Dan kemudian ada src itu buat atribut, dan img_girl.dpg untuk value-nya. Jadi di sini dari strukturnya kita akan menampilkan gambar dengan src itu atribut untuk merupakan sumber apa yang ingin kita tampilkan, dan value apa yang ingin kita tampilkan tapi dalam kutip lebih spesifik. Nah, untuk contoh HTML dasar tadi udah dibayar tuh si Dery utangnya tuh. Menggunakan doctype HTML untuk menandakan kalau ini adalah HTML, dan kemudian tag pembuka HTML dan tag penutup yang merupakan baris kedua dan baris terakhir. Nah, dan kemudian tuh ada dua di sini, kemudian ada dua bagian penting pada struktur HTML, ada head dan juga body. Head itu bisa berisi title untuk menampilkan judul dari websitenya, terus bisa body yang merupakan isi dari konten. Misalnya kita ingin menggunakan CSS, nah itu dia masuknya ke dalam title. Jadi di dalam title nanti ada head. Nah, berikutnya kita akan coba membuat praktek HTML dasar.
Untuk praktek HTML dasar di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Mungkin yang baru install atau yang menggunakan yang lain tampilannya agak berbeda. Kenapa? Karena di sini saya menggunakan extension untuk mengganti tema. Sini ada banyak extension yang bisa digunakan untuk mengganti pengaturan. Misalnya kita merasa ini kurang cocok nih, kurang enak dilihat. Kenapa hal sesimpel itu diperhatikan? Soalnya kalau kita menulis kode, gak bisa kita menulis itu kode sekali tulis langsung selesai. Mungkin ada error, mungkin ada gak error, tapi tidak sesuai dengan kemauan kita. Jadi kita mengganti tema. Di sini saya menggunakan tema default yang dark. Untuk dari awal saya akan hapus saja jadi kita akan mulai sama-sama dari awal. Padahal udah dikasih makan pisang di sini ya. Sana kelaparan lagi. Soalnya sampai sana makan sebentar habis. Apa? Makan nasi yang dimasak itu. Nah, untuk tampilan awal untuk tampilan awal jika kita setelah membuka VS Code mungkin masih kosong seperti ini. Kita bisa membuat file baru dengan contoh kita membuat file pada desktop. Contoh seperti ini. Kita bisa klik kanan jika kita menggunakan Windows 10 atau 11. Terus kita pilih yang new dan kemudian ini di sini bebas, kita menggunakan bisa bitmap image, Microsoft Document, Microsoft Doc, Google Sheet, dan lain-lain. Saya akan coba menggunakan text document, soalnya ini menggunakan ekstensi TXT, jadi ekstensi untuk seperti catatan biasa. Nah, di sini jadi kita sudah punya satu file kosong dengan nama dan ekstensi yang kosong. Jadi biasanya untuk website halaman pertama yang akan ditampilkan yaitu index.html. Tapi kita bisa mengganti namanya dengan bebas. Di sini untuk contoh saya menggunakan nama filenya index.html. Ya, mungkin tadi ada duplikat file ya, jadi tapi sudah saya hapus. Nah, kita namain index.html. Dari struktur filenya, pertama index. Index itu merupakan nama dari file yang akan kita buat. Terus titik atau dot, ini menandakan bahwa titik HTML. Nah, ini menandakan ekstensi dari file yang kita buat tadi. Kita juga bisa membuat index.html lagi. Apa sih bedanya ini? Nah, jadi kalau misalnya kita punya dua ekstensi yang bertumpuk seperti ini, program akan membaca ekstensi yang paling terakhir. Jadi di sini saat kita buka, namanya bukan menjadi index, menjadi index.html. Yang di paling belakang adalah ekstensi. Nah, jika teman-teman menginstal VS Code dan kemudian menceklis Open with VS Code, nah saat kita klik kanan pada file akan tampil Open with Code. Jadi di mana kita tidak perlu membuka VS Code, terus memasukkan file secara manual, kita bisa langsung membuka file menggunakan klik kanan. Saya kecilin lagi. Nah, jadi di sini di atas sudah tampil index.html bagian atas. Nah, apa sih yang ini C user Lenovo desktop? Ini merupakan lokasi dari filenya. Jadi pada sebuah laptop atau komputer tuh kita menggunakan SSD atau yang masih menggunakan hard disk. Nah, di sini kita melihat ada beberapa drive. Kalau punya saya ada 4. Saya menggunakan drive C, yang ini untuk berisi Windows, terus
drive D, drive E, dan drive F. Nah, ini seperti partisi. Jadi di dalam SSD atau hard disk itu dibagi menjadi beberapa sekat atau beberapa bagian. Saya menggunakan beberapa untuk dua SSD saya. Nah, jadi yang di sini yang kiri atas ini C.2 ini merupakan drive dari tempat kita membuka file tadi. Jadi lokasi filenya berada di C, di drive ini, terus masuk ke dalam user, masuk ke dalam folder user. Nah, kemudian desktop Lenovo kita masuk ke dalam user Lenovo, dan desktop kita masuk ke dalam folder desktop. Dan filenya masih kosong. Sebelum kita tampilkan ke browser, kita akan menulis sintaks dasar untuk membuat HTML. Jadi ini sintaks dasar dari HTML. Di sini saya ketik HTML, di bawah sudah ada tulisan HTML, HTML5, dan HTML XML. Nah, ini plusnya dari aplikasi VS Code, kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Jadi kita cukup mengetikkan HTML dan pindah ke bawah ke HTML5. Di sini ada penjelasan dan isi sintaks dari file yang akan jadi. Jadi ketika kita pindah ke HTML5, tampilnya akan seperti ini. Doctype HTML, HTML length, EEIN, dan sebagainya. Misal di bawah ada juga HTML, XML, isi dari HTML nanti juga akan berubah. Karena kita akan menggunakan sintaks dasar, kita akan menggunakan HTML5. Sama seperti HTML yang versi terbaru. Nah, jadi kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Kurang dari, terus kemudian tanda seru, doctype HTML dengan huruf besar, terus kemudian HTML dengan huruf kecil. Kita tidak perlu mengetikkan semuanya secara manual. Kita cukup mengetikkan HTML dan kita pilih HTML5. Nah, di sini udah tampil ada beberapa komponen utama dari HTML seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini ada head dan ada body. Nah, kenapa sih meta ini dia agak masuk ke dalam, gak rata seperti ini sama kayak head? Ini untuk menandakan bahwa meta, charset UTF, meta name viewport, dan title itu berada di dalam body. Kenapa? Gimana sih kita bisa tahu tiga tag ini berada di dalam body? Karena di sini kita menggunakan head dan slash head. Nah, ini menandakan untuk tag pembuka untuk HTML. Dan kemudian kita menggunakan slash untuk menandai akhir dari sebuah tag. Jadi di dalam tag head ini ada berisi meta, dan title. Nah, terus setelah tag tutup head, kita di sini ada mempunyai body. Nah, body ini merupakan sesuatu yang penting. Karena semua konten yang kita masukkan ke dalam website, apa yang akan tampil, dan kita misalnya kita udah website sudah kompleks, kita menggunakan script dan lain sebagainya, itu akan masuk ke dalam body. Nah, di dalam body ini masih kosong, saya ingin coba menampilkan sebuah paragraf. Apa sih tag paragraf? Tag paragraf kita hanya mengetikkan P. Nah, di sini ada banyak seperti yang saya bilang tadi. Ini saya minimize dulu. Nah, di kanan ada tag P sama slash P untuk menutup tag. Berikutnya ada param dengan template seperti parent value kosong dan name kosong dan value kosong. Ada pitch, ada picture, ada plain text dan sebagainya. Untuk menampilkan paragraf kita menggunakan tag P. Nah, jadi di sini contoh templatenya seperti tag buka P terus tag tutup garis, itu untuk menandakan apa yang bisa kita isi ke dalam situ. Dan kemudian slash P untuk menandai bahwa akhir dari P.
Untuk contoh, kita akan menggunakan paragraf dengan tag P. Saat kita mencet enter atau kita menggunakan klik kiri pada P, nah, akan otomatis tampil menjadi seperti ini. Menjadi tag buka P, terus dan tag tutup P. Nah, apa yang ingin kita tampilkan? Yang ingin kita tampilkan itu ada masuk di dalam teks P. Jadi di luar teks P itu dia sudah tidak terhitung sebagai paragraf. Misal kita ingin menaruh contoh kalimat untuk melihat hasilnya. Saya bisa menulis lorem. Nah, kalau kita menggunakan VS Code, di sini juga ada tampilan. Misalnya kita ingin menampilkan teks dengan apa saja itu, tapi kita belum tahu menulis apa yang ingin ditulis. Jadi kita hanya ingin mengecek apakah teks P ini sudah benar apa belum. Kita menggunakan P dan di bawahnya ada template lorem ipsum dollar sit amet dan sampai seterusnya. Jadi kalau kita menggunakan P di sini, saya perkecil. Nah, jadi kita tidak usah menulis, misalnya kita ingin menulis P terus apa ya yang ingin kita tulis, kita masih bingung. Kita bisa menggunakan tag P. Nah, di situ dari VS Code ada template untuk menampilkan kalimat contoh. Jadi misalnya kita masih belum tahu kan, kita menggunakan kalimat lorem untuk menampilkan. Tapi kalau misalnya kita sudah tahu apa yang ingin kita tampilkan, misal tuh di sini ini adalah contoh paragraf. Nah, ini apa sih bedanya sama yang lorem tadi? Sebenarnya sama, cuman lorem itu jika kita belum tahu apa yang ingin kita tulis, misalnya kita ingin mendeploy sebuah template, namun kita tidak tahu apa yang ingin ditulis, kita menggunakan lorem. Tapi kalau sudah tahu apa yang ingin ditampilkan, kita bisa menggunakan kalimat tag P untuk menampilkan apa yang ingin kita tulis. Nah, sudah seperti ini, kita save. Bisa menggunakan shortcut Ctrl S untuk yang menggunakan komputer. Nah, terus gimana sih kita ingin melihat hasil dari ini? Kita bisa membuka lokasi filenya. Seperti yang tadi saya jelaskan, filenya berada di drive C, folder user, folder Lenovo, folder desktop, dan kemudian nama filenya index.html.html. Nah, saya akan menjelaskan contoh dari website ini dan ekstensi yang sengaja saya buat double seperti ini. Nah, di sini saya sudah membuka lokasi dari folder desktop. Nah, bagi yang misalnya masih bingung di mana folder desktop, kita bisa menggunakan File Explorer dengan shortcut Windows E. Nah, di sini sudah saya pin folder desktop dan ketika saya tekan, misalnya project, terus saya buka detail, di sini tampil juga sama lokasinya C, user, Lenovo, desktop. Tempatnya tetap tempatnya tetap sama, cuman yang berbeda gimana sih cara kita buka file tersebut? Kita bisa buka menggunakan browser, soalnya di browser ada fitur untuk membuka file explorer, tapi tampilannya beda sama explorer yang ini. Nah, jadi di folder desktop saya ada file index.html.html. Sama seperti saat saya membuka di browser. Di sini. Ada index.html.html dengan ukuran 254 byte dan tanggal dimodifikasi sekian. Nah, filenya sudah sama seperti pada kode editor, di mana C user Lenovo desktop dan index.html.html. Nah, kita akan melihat isi dari index.html.html. Nah, sekarang sudah tampil. Jadi di browser yang tampil hanya ini adalah contoh paragraf. Kenapa yang lain tidak kelihatan seperti yang ini? Soalnya ini bahasa pemrograman yang kita kirim ke server untuk ditampilkan ke browser.
Nah, kenapa saya bilang server itu kalau online, misalnya kita menggunakan offline seperti saya tidak menggunakan server, saya menggunakan komputer lokal, nanti komputer akan membaca eh, dari dokumennya berupa HTML, bahasanya bahasa Inggris, dalam head itu misalnya judul dari halaman websitenya apa, dan mungkin jika saya menggunakan CSS akan di render juga sekalian. CSS apa ya, dia akan mengambil file CSS dan merender juga sekalian di sini. Jadi seperti yang saya bilang tadi, semua yang ditampilkan di website hanya tampil di body. Di sini saya menggunakan P untuk menampilkan paragraf, tapi kita juga bisa menghapus tag P dan hanya menggunakan paragraf. Jadi seperti ini. Dalam body kita tidak menggunakan tag, langsung kita menulis apa yang ingin ditampilkan dan kita merefresh di browser. Tetap sama. Tapi walau sama, ini sebenarnya salah karena struktur HTML kita menggunakan tag, attribute, dan value. Nah, ini penting untuk memberitahu bahwa apa sih yang ingin kita tampilkan. Nah, ini contoh untuk teks. Jadi untuk gambar kita tidak bisa me, mana ya? Nah, untuk contoh seperti ini. Ini merupakan gambar, berbeda dengan format teks yang tadi. Jadi, misalnya kita menggunakan contohnya itu Google Drive, dari kita bisa klik drag and drop dari gambar, misalnya kita tekan ini, terus kita klik tahan, masukkan ke dalam kodenya. Nah, dia bisa, tapi dia akan aplikasi kode editor akan membaca kita ingin membaca suatu gambar, bukan kita ingin menampilkan suatu gambar. Nah, di situ makanya yang seperti saya bilang tadi itu adalah struktur dari HTML. Jadi kita tidak bisa langsung menaruh gambar seperti itu. Kita harus menggunakan tag dulu. Sistem akan membaca dari website kita akan menampilkan sebuah gambar. Ya, mungkin saya akan coba praktekkan sekalian menggunakan folder. Jadi kita bisa klik kanan, terus kemudian new folder atau juga bisa dengan shortcut Ctrl Shift N. Nah, di sini setelah membuat folder, saya akan menamai folder dengan contoh membuat HTML sederhana. Nah, kemudian saya akan masukkan file index ke dalam folder. Nah, jadi sekarang kita sudah punya satu folder yang bernama membuat HTML sederhana dan yang berisi satu file yang dimana filenya adalah index.html.html. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kenapa saya menggunakan dua ekstensi HTML. Sebenarnya ini adalah cara penamaan file yang salah. Misalnya kita hide name extension, jadi untuk website yang biasa. Nah, di sini akan tampil index.html, tapi sebenarnya di belakang masih ada lagi tampilan .html. Jadi kalau kita ingin menamai sebuah file, kita akan menulis sebuah nama filenya index.html dengan ekstensi di belakangnya.
Nah, jadi di browser kemudian yang dibaca index.html, berarti dia mempunyai ada suatu file bernama index dengan ekstensi HTML. Kita bisa menggunakan seperti tadi, tapi berarti .html yang pertama dia masuknya ke dalam nama file, jadi bukan ekstensi yang terduplikat. Nah, selain paragraf dan gambar, ada juga yang lain. Misalnya contoh, saya menggunakan form untuk menginput suatu data, misalnya contoh eh, website login. Nah, seperti ini. Ini kita menggunakan HTML dengan tag pertama tuh form untuk menandakan bahwa ada data yang ingin dikirim dan ada beberapa field lainnya. Saya akan mempraktikkan langsung. Contoh, kita menggunakan form dan kemudian metodenya bisa get dan post. Nah, di sini ada label untuk menampilkan misalnya tuh judul. Jadi misalnya judul itu masukkan username. Dan kemudian saya menggunakan tag input berupa teks yang dimana saya tidak perlu mengetikkan manual satu-satu. Saya hanya melihat teks seperti ini dan sudah otomatis dibuatkan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Ya, saya akan masuk ke folder sebelumnya dan di sini. Ya, jika kita menggunakan jika kita mendeploy aplikasi secara lokal, ya beberapa mungkin akan error seperti ini. Jadi pada pada kode kita sudah mengubah. Jadi yang tadinya tuh kita berubah menjadi masukkan username dan terus kita simpan dan kita refresh ke dalam. Nah, jadi dia memang kadang tidak tampil. Itu kekurangan jika kita mendeploy menggunakan lokal. Nah, kemudian kita akan lihat. Nah, jika kita ingin belajar membuat melihat apa aja sih tag yang tersedia di dalam HTML, kita bisa lihat di sini ada website yang bernama W3 School untuk pembelajaran HTML. Jadi di sini lengkap sama pengantar dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh. Untuk contoh saya menggunakan HTML basic. Di sini ada H2, H1, H2, H3 untuk title. Nah, saya akan menggunakan contoh. Saya membuka ulang file tadi.